dari NIM 1201811. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan mengenai jawaban dari soal UTS mata kuliah Islam dan Jagat Raya. Pada soal nomor 1 di sini ada jelaskan secara rinci dan kaitkan dengan ilmu matematika pada ayat berikut. Yang pertama ada surah An-Naba ayat 23 yang bunyinya La bisina fiha ahqaba, yang artinya mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Ayat tersebut dapat kita tafsirkan dalam matematika sebagai berikut. Sebagian salah menafsirkan hukum dengan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun dan ada pula yang mengatakan 300 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Dengan pendapat al-hukuk adalah 70 tahun, maka satu al-hukuk sama dengan 1000 tahun dikali 12 bulan dikali 30 hari dikali 70 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam satu bulan ada 30 hari, maka dalam satu tahun dapat kita peroleh dengan 12 bulan dikali 30 hari, diperolehlah hasilnya 1000 tahun dikali 360 hari dikali dengan 70 tahun. Dari 1000 tahun kita kalikan dengan 360 hari, diperolehlah hasil 360.000 hari, dan kita kalikan dengan 70 tahun, maka hasilnya 25.200.000 hari. Karena kita akan mengubahnya ke dalam hitungan tahun, maka 25.200.000 hari kita bagikan dengan 12 bulan, maka diperolehlah hasil 2.100.000 tahun. Adapun pendapat yang mengatakan satu al-hukuk ada 300 tahun, tentu lebih banyak lagi. Kita masuk ke poin yang B, yaitu surah Al-Kahfi ayat 19, yang mana artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sesekali menceritakan halmu kepada siapapun. Dari ayat di atas dapat kita tuliskan secara matematis seperti yang dipaparkan dalam surah Al-Kahfi ayat 25. Disebutkan bahwa mereka berada di gua tersebut selama 309 tahun. Maka 309 tahun waktu yang sebenarnya sama dengan 1 atau setengah hari yang dirasakan oleh mereka. Sehingga dapat kita sajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama ada 1 hari waktu yang dirasakan, maka sama dengan 309 tahun yang sebenarnya. Jika mereka berada di dalam gua selama 2 hari, selama 2 hari waktu yang dirasakan, maka waktu yang sebenarnya yaitu 618 tahun. Kemudian kita masuk ke poin yang C, yaitu surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yudabirul amra minas sama ilal ardi summa ya'rudu ilaihi fiyam yawmikana miqdar alfa sanatin mimma ya'uduna, yang artinya dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Maka dapat kita tulis secara matematis, yaitu 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jika kita buat perbandingan dalam bentuk tabel, diperoleh 1 hari di akhirat berbanding dengan 1000 tahun di dunia. Jika 3 hari di akhirat, maka berbanding dengan 3000 tahun di dunia. Jika 5 hari di akhirat, maka berbanding dengan 5000 tahun di dunia. Kemudian jika kita konversi dalam hari di dunia, maka 1 hari di akhirat sama dengan 365.000 hari di dunia. 5 hari di akhirat sama dengan 1.835.000 hari di dunia.
menunjukkan bahwa satu hari di akhirat adalah 365.000 hari di dunia. Selanjutnya kita masuk ke poin yang D, yaitu surah Al-Isra ayat 1, yang mana artinya yaitu Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dari surah Al-Isra ayat 1, maka jika kita kaitkan dengan ilmu matematika diperoleh pada surah Al-Isra ayat 1 membahas tentang Isra Mi'raj yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran konsep matematika, jarak, waktu, dan kecepatan. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu jelaskan konsep takbir pada sholat wajib dan sholat tatsawuf dalam perspektif matematika. Yang pertama di sini ada bacaan takbir dalam sholat wajib. Dapat kita lihat pada tabel jumlah bacaan takbir dalam sholat 5 waktu. Yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh memiliki 2 rakaat, yang mana rakaat pertamanya berjumlah 5 takbir dan rakaat keduanya berjumlah 6. Maka kita jumlahkan menjadi 11 takbir. Yang kedua sholat zuhur, pada rakaat pertama berjumlah 5 takbir, rakaat kedua 6 takbir, rakaat ketiga 5 takbir, dan rakaat keempat ada 6 takbir. Maka jika kita jumlahkan maka akan berjumlah 22. Begitu juga dengan sholat asar. Selanjutnya ada sholat maghrib. Pada sholat maghrib di rakaat pertama dia berjumlah 5 takbir, di rakaat kedua berjumlah 6 takbir, dan rakaat ketiga berjumlah 5 takbir. Maka jumlahnya adalah 17 takbir. Selanjutnya ada sholat isya, di mana sholat isya rakaat pertama berjumlah 5 takbir, rakaat kedua 6 takbir, rakaat ketiga 5 takbir, dan rakaat keempat ada 6 takbir. Maka jika kita jumlahkan hasilnya yaitu 22 takbir. Jika keseluruhan takbir kita jumlahkan, diperolehlah hasil 94 takbir. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sholat wajib sehari itu 5 kali dan berjumlah 17 rakaat. Dan dapat kita ketahui bahwa bacaan takbir seluruhnya adalah 94 kali bacaan. Kemudian setelah sholat wajib maka kita masuk ke sholat sunat tatsawuf yang terdekat adalah sholat sunnah rawatib, yakni sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sebelum atau sesudah sholat wajib. Ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, bahwa sesudah sholat subuh dan asar dilarang sholat sunnah rawatib. Kedua, sholat rawatib yang muakkadah diutamakan atau masuk jenis tatsawuf hanya 7 waktu masing-masing 2 rakaat, sebelum subuh, sebelum dan sesudah zuhur, sebelum asar, sesudah maghrib, sebelum dan sesudah isya. Maka dapat kita lihat pada tabel 2, yaitu bacaan takbir dalam sholat rawatib. Jumlah bacaan sholat 7 waktu. Yang pertama, sholat sebelum subuh. Di rakaat pertama berjumlah 5 takbir dan rakaat kedua berjumlah 6 takbir. Begitu juga dengan sholat selanjutnya. Yang kedua sholat sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, sesudah maghrib, sebelum isya, dan sesudah isya. Maka jika jumlah takbir kita totalkan, maka dia akan berjumlah 77. Dari tabel, jumlah bacaan takbir dalam sholat wajib adalah 94, sedangkan dalam sholat sunnah rawatib adalah 77 kali bacaan takbir. Maka kita bisa memperoleh rangkaian bilangan, yaitu jumlah takbir sholat wajib kita jumlahkan dengan jumlah takbir sholat rawatib, yaitu 94 ditambah 77, maka hasilnya 171 atau sama dengan 9 dikali 19. Di sini kita masuk ke soal yang ketiga, di mana dijelaskan bilangan-bilangan pada sholat nafilah. Berikut ada tabel mengenai jenis sholat, rakaat, syahadat, dan takbir. Yang pertama ada sholat tahajud iftitah yang berjumlah 2 rakaat, 1 syahadat, dan 9 takbir. Yang kedua ada sholat tahajud berjumlah 10 rakaat, 5 syahadat, dan 55 takbir. Duha 2 rakaat, 5 syahadat, dan 45 takbir.
12 rakaat, 6 syahadat dan 66 takbir. Tambahan tarawih Ramadan atau mutlak 2 Ramadan yaitu 12 rakaat, 6 syahadat dan 66 takbir. Rawatib ghairu muakkadah 6 rakaat, 3 syahadat dan 33 takbir. Tahiyat masjid 10 rakaat, 5 syahadat, 55 takbir. Awabin 6 rakaat, 3 syahadat dan 33 takbir. Tasbih 4 rakaat, 2 syahadat dan 22 takbir. Taubat 2 rakaat, 1 syahadat dan 11 takbir. Hajat 2 rakaat, 1 syahadat, 11 takbir. Dan istiqoroh 2 rakaat, 1 syahadat dan 11 takbir. Maka dapat kita jumlahkan rakaat dari ke-12 sholat yaitu 76 rakaat, sedangkan syahadatnya 38 syahadat dan takbirnya berjumlah 418. Untuk menentukan jumlahnya dapat kita pecahkan dengan rumus n dikali 19. Maka pada rakaat diperoleh n-nya sama dengan 4, maka 4 dikali 19. Pada syahadat n-nya 2, maka 2 dikali 19. Pada takbir n-nya 22 dikali 19, maka diperoleh 22 dikali 19. Jika dihitung untuk masa 1 tahun kemudian, maka masing-masing jumlah rakaat nafilah 76 dikali 354 sama dengan 26.904 atau sama dengan 1.416 dikali 19. Yang kedua jumlah ucapan syahadat nafilah 38 dikali 354, maka jumlahnya 13.452 jika kita pecahkan menjadi 708 dikali 19. Sedangkan jumlah bacaan takbir nafilah 418 dikali 354, maka kita pecahkan menjadi 7.788 dikali 19. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa di sini terdapat bilangan asli, bilangan bulat, yaitu yang terdiri dari bilangan genap dan bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan cacat, dan bilangan kompresif. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, di mana jelaskan angka 53 tentang Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dapat kita lihat bahwa Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa monumental dalam perjalanan sejarah kerisalahan Nabi Muhammad SAW yang berlangsung pada 621 Masehi saat beliau berusia 53 tahun atau sekitar 13 tahun usia kenabian. Maka dari itu, angka 53 merupakan usia Nabi Muhammad SAW saat melaksanakan Isra Mi'raj. Pada angka 53 terdapat bilangan puluhan yaitu 5, di mana 5 menjadi jumlah sholat wajib dalam satu hari. Perintah melaksanakan sholat wajib 5 waktu ini Nabi dapatkan pada peristiwa Mi'raj. Dan pada angka 53 terdapat bilangan satuan yaitu 3, di mana 3 menunjukkan jumlah bacaan ruku dan sujud. Selain itu, angka 3 juga merupakan sunnah yang dilakukan berulang sebanyak 3 kali saat wudu. Baiklah, sekian pemaparan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.